Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan panasnya hari kiamat dan golongan yang mendapat naungan. Dalam sebuah hadis diterangkan, ketika datang hari kiamat, Allah mengumpulkan para makhluk dari yang pertama hingga yang terakhir pada satu padang, satu pelataran, dan matahari didekatkan dengan kepala mereka, dan bagi para makhluk pada hari kiamat sangatlah panas sekali, sehingga keluarlah batang-batang leher dari neraka yang menyerupai naungan yang teduh, yang mendung. Maka terdengarlah nida dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai para makhluk, pergilah kalian pada naungan tempat yang teduh." Maka berangkatlah mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang mukmin, kelompok kedua adalah kelompok orang-orang munafik, dan kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang kafir. Ketika para makhluk sampai pada tempat yang teduh naungan tersebut, naungan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang panas, bagian yang berkabut atau berasap, dan bagian yang bercahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yantaliqu ila dhilli dzi salasin syu'ab." Berangkatlah kalian pada naungan yang mempunyai 3 cabang. Quran Surat Al-Mursalat ayat 30. Adapun naungan yang panas adalah berada di atas kepala orang-orang munafik, karena sesungguhnya ketika mereka di dunia menghindari panas dalam peperangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa qalu la tanfiru fil harra qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun." Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Janganlah kalian pergi berperang dalam panas yang terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui." Quran Surat Al-Taubah ayat 81. Adapun bagian yang berkabut, yang berasap adalah berada di atas kepala orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka ketika berada di dunia dalam cahaya yang terang, dan di akhirat mereka dalam kegelapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat." Setan-setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya yang terang menuju kegelapan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Adapun bagian yang terbuat dari nur yang bercahaya adalah tempat bagi orang-orang mukmin, karena waktu mereka di dunia berada dalam kegelapan, dan di akhiratlah mereka dalam cahaya yang terang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Dia, Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifat orang mukmin pada hari kiamat sebagai berikut, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim busyrakumul yauma jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim." Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah kebenaran Tuhan yang Maha Agung." Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah dengan bayangan naungan arsy, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Mereka adalah 1 imam atau pemimpin yang adil, 2 pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat adalah pemuda yang tidak mau berbuat zina dengan wanita cantik dan berkata, 'Aku takut kepada Tuhan penguasa alam semesta.' Yang kelima seseorang yang selalu ingat, yang zikir kepada Allah di waktu sunyi sehingga mengalir air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan takut memberi dengan tangan kirinya. Yang ketujuh pemuda yang menggantungkan hatinya pada masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah mengumpulkan para makhluk, ada nida yang memanggil.
di manakah orang-orang yang memiliki keutamaan? Maka berdirilah para manusia dan mereka berjalan dengan cepat menuju surga. Lalu para malaikat menyambut mereka seraya berkata, sesungguhnya kami melihat kalian berjalan dengan sangat cepat menuju surga. Siapakah kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Malaikat pun berkata lagi, apakah keutamaan kalian? Mereka pun menjawab, ketika kami didolimi, ketika kami dianiaya, kami bersabar. Dan ketika kami dijahati, kami memaafkan orang yang berbuat jahat itu. Para malaikat lalu berkata kepada mereka, masuklah kalian ke surga, maka dia adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kemudian terdengar nida yang memanggil, di manakah orang-orang yang ahli sabar? Maka berdirilah para manusia dan berjalan dengan cepat menuju surga. Mereka disambut oleh para malaikat dengan katanya, sesungguhnya aku melihat kalian bergegas menuju surga. Siapakah kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah orang-orang yang ahli sabar. Malaikat pun berkata lagi, terhadap apa kalian bersabar? Mereka pun menjawab, kami bersabar dalam taat kepada Allah, dan kami sabar dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Setelah itu terdengarlah nida yang memanggil, di manakah orang yang saling mengasihi karena Allah? Maka berdirilah para manusia dan berjalan dengan cepat menuju surga dan disambut oleh para malaikat dengan katanya, sesungguhnya kami melihat kalian bergegas menuju surga. Siapakah kalian? Mereka pun berkata, kami adalah orang-orang yang saling mengasihi karena Allah dan orang-orang yang berjanji, yang bersumpah karena Allah. Malaikat pun berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, mizan atau timbangan amal dipasang setelah mereka semua masuk ke dalam surga. Adapun bendera pujian liwaul hamdi berada di atas langit. Rasulullah SAW ditanya tentang panjang dan lebar bendera pujian liwaul hamdi tersebut. Nabi SAW berkata, panjangnya adalah sama dengan perjalanan selama 100 tahun yang padanya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lebarnya adalah antara langit dan bumi. Giginya dari yakut merah dan genggamannya dari emas putih dan zabarjud hijau. Dia mempunyai 3 kaki, 3 saka dari nur atau cahaya, yaitu di sebelah barat, di tengah, dan di sebelah timur. Masing-masing saka tersebut bertuliskan 3 kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan yang terakhir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun panjang setiap tulisan adalah perjalanan 1000 tahun. Dan sebelah liwaul hamdi ada 70.000 bendera yang di bawah tiap bendera ada 70.000 baris dari malaikat. Pada setiap baris ada 500 malaikat yang bertasbih kepada Allah dan menyanyikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jurjani berkata tentang makna kalimat liwaul hamdi biyadai, bendera hamdi berada di tanganku, adalah sesungguhnya ketika datang hari kiamat, kedua bendera dipasang di antara kedua tangan Nabi, dan orang-orang mukmin berada di sekitar bendera dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, dan orang-orang kafir berada di pinggir neraka selama liwaul hamdi dipasang. Maka ketika liwaul hamdi dipasang, digiringlah orang-orang kafir ke neraka. Dalam suatu hadis dijelaskan, ketika datang hari kiamat dipasang beberapa bendera, yaitu pertama bendera Siddiq, kebenaran, untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang benar berada di bawah bendera tersebut. Yang kedua adalah bendera fuqaha untuk Mu'adz bin Jabal, dan setiap orang yang ahli fikih berada di bawah bendera tersebut. Yang ketiga adalah bendera zuhud untuk Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang zuhud berada di bawah bendera tersebut. Yang selanjutnya adalah bendera fakir untuk Abu Darda radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang fakir berada di bawah bendera tersebut. Yang selanjutnya adalah bendera sakha, bendera dermawan untuk Utsman radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang dermawan berada di bawah bendera tersebut. Selanjutnya adalah bendera syuhada untuk Ali radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang mati syahid maka berada di bawah bendera tersebut. Selanjutnya adalah bendera qura pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan setiap qari berada di bawah bendera tersebut.
Dan bendera yang selanjutnya adalah bendera yang dibunuh dengan zalim untuk Husain radhiyallahu anhu. Dan setiap orang yang terbunuh dengan zalim maka berada di bawah bendera tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nad'u kullu nasim biimamihim." Ingatlah suatu hari yang hari itu kami panggil setiap orang dengan pemimpin-pemimpin mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 71. Dalam sebuah hadis diterangkan, ketika datang hari kiamat, para makhluk berdiri dengan rasa haus yang sangat dan dipenuhi keringat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril pada Muhammad dan Allah berfirman, "Hai Muhammad, katakanlah pada umatmu, berdoalah kalian kepadaku dengan asma yang mereka biasa berdoa dengannya di dunia ketika sangat membutuhkan." Maka Nabi pun menyerukan hal tersebut pada umatnya. Mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka mengucapkannya, Allah memutuskan hukum di antara para makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh umat, "Seandainya kalian tidak menyebutku dengan bismillah ini, maka tidak aku panjangkan bagi kalian putusan qadha selama 100 tahun." Kemudian Allah memutuskan di antara hewan dan binatang ternak sehingga memutuskan hewan dilahirkan mempunyai tanduk. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersabda pada hewan buas atau liar dan binatang ternak, "Kalian semua adalah tanah." Maka ketika orang kafir mendengarnya mereka berkata, "Kami juga tanah." Muqatil berkata ada 10 dari bangsa hewan yang masuk surga, yaitu pertama adalah untanya Nabi Soleh, yang kedua adalah anak sapi Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah kambing domba Nabi Ismail, yang keempat adalah sapi Nabi Musa, yang kelima adalah ikan Nabi Yunus, yang keenam adalah khimar Nabi Uzair, yang ketujuh adalah semut Nabi Sulaiman, yang kedelapan adalah burung hudhud Ratu Bilqis, yang kesembilan adalah unta Nabi Muhammad SAW, dan yang ke-10 adalah anjing Ashabul Kahfi. Kemudian Allah merubah anjing itu dengan bentuk kambing gibas dan memasukkannya ke dalam surga. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa anjing tersebut masuk surga di tengah-tengah para kekasihnya? Maka tidak tertolak orang yang maksiat di dalamnya membawa tauhid selama 50 tahun dan tidak pula tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama kalb, anjing itu hilang darinya dan diganti dengan nama turam. Ada yang mengatakan kitmir dan ada yang mengatakan hauban, dan warnanya anjing itu adalah kuning. Dikatakan bahwa pada hari kiamat didatangkan orang yang alim dan para ulama dari umat Muhammad dan berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei Jibril, peganglah tangannya dan pergilah dengannya pada nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka datanglah mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di pinggir telaga memberi minum manusia dengan beberapa wadah tempat air. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri dan memberi minum pada para ulama dengan telapak tangannya dan berkatalah manusia, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi minum para manusia dengan wadah dan memberi minum para ulama dengan telapak tanganmu?" Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, "Ya, karena sesungguhnya para manusia ketika berada di dunia sibuk dengan dagangannya, sedangkan para ulama sibuk dengan ilmu." Imam Al-Faqih berkata, "Afdalul a'malil mawaddatu li awliyaillahi ta'ala wal mu'adatu li a'daillah." Amal yang paling utama adalah mawaddah, mengasihi wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Mengenai hal ini diceritakan dalam suatu hadis, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam bermunajah kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang engkau amalkan untukku dengan amalan yang rutin?" Nabi Musa lalu menjawab, "Tuhanku, aku sholat untukmu, berpuasa untukmu, bersedekah karenamu, membaca tasbih untukmu, memujimu, membaca kitabmu, dan berzikir kepadamu." Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, "Adapun sholat adalah bukti bagimu, puasa adalah perisai bagimu, sedekah adalah naungan untukmu, tasbih adalah pohon-pohon di surga, bacaan kitabku akan menjadi gedung dan bidadari untukmu, zikirmu untukku akan menjadi nur cahaya bagimu. Maka sesungguhnya ini semuanya untukmu, hai Musa. Maka manakah amal yang kau amalkan untukku?" Musa berkata, "Tuhanku, tunjukkanlah padaku amal untukmu."
Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, "Hei Musa, apakah engkau mengasihi seorang wali karena aku, dan apakah engkau memusuhi musuhku karena aku saja?" Maka tahulah Nabi Musa bahwa amal yang paling utama adalah mencintai sesuatu yang dicintai Allah dan membenci sesuatu yang dibenci Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara para makhluk. Maka ketika mereka berada di hadapan Allah dikatakan, "Di manakah orang-orang yang berbuat zalim?" Maka majulah dua orang pemuda, lalu diambillah kebaikan dari orang zalim dan diberikan pada orang yang dizalimi. Maka pada hari itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham, tidak henti-hentinya kebaikan orang yang zalim itu dibagi hingga tidak tersisa baginya satu kebaikan pun. Lalu diambil kejelekan orang yang dizalimi dan diberikan kepadanya. Maka ketika habis kebaikannya dikatakan kepadanya, "Pulanglah pada ibumu yaitu neraka Hawiyah." Maka sesungguhnya Allah sangat cepat dalam menghisap memberi balasan. Dalam hal ini diceritakan dalam suatu hadis, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu pada Nabi Musa agar mengatakan pada kaumnya bahwa mereka yang melaksanakan suatu budi pekerti yang luhur, maka aku masukkan mereka ke dalam surga. Nabi Musa berkata, "Apakah itu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahwa kaummu meminta keridhaan musuh-musuh mereka." Musa berkata, "Tuhanku, jika seandainya mereka para musuh telah mati." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku maha hidup dan tidak mati. Katakanlah kepada mereka, mereka kaum yang meminta keridhaan padaku." Musa berkata, "Bagaimana caranya meminta keridhaan kepadamu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dengan 4 cara, yaitu pertama dengan penyesalan dalam hati, yang kedua memohon ampun, istighfar dengan lisan, yang ketiga mengalirnya air mata, dan yang terakhir dibuktikan dengan amal perbuatan." Demikianlah detik-detik hari kiamat, hari pembalasan, hari penghukuman yang panasnya sangat luar biasa, dan beberapa golongan yang mendapat naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat lindungan dan naungan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Cerita ini berasal dari kitab Daqaiqul Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.